Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhwat, tulabul ilmi wat talibat, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Hati kita senantiasa mencintai dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, serta meyakini bahawa seluruh nikmat hanya datang dari Allah. Lisan selalu memuji dan memuja Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, dan seluruh anggota badan kita gunakan untuk melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah. Itulah hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit jiwa, penyakit hati yang disebabkan oleh noda-noda dosa dan maksiat, sehingga hati menjadi sakit, jiwa menjadi kotor. Bagaimana obatnya dan apa resepnya? Inilah yang jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidak semua orang yang ahli dalam mengetahui resep tersebut, kecuali orang-orang yang Allah berikan ilmu agama, yang Allah berikan cahaya ilmu ke dalam hatinya, sehingga dia melihat dengan pandangan mata hati yang jernih, sehingga menemukan berbagai penyakit dan berbagai virus yang menghindap, yang telah menimpa diri seseorang, yang telah merusak hati dan jiwanya. Maka jika seorang sakit jiwa, jangan pergi ke dokter yang mengobati penyakit fisik, tidak akan ketemu obatnya. Di mana kita mendapatkan resep tersebut? Dalam Al-Quran, dalam hadis. Al-Quran syifa. Inilah yang ingin jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka kembali diingatkan, sungguh membaca resep-resep yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim dan memahaminya merupakan perkara yang sudah seyogyanya dilakukan oleh setiap talibul ilm sebelum orang awam. Talibul ilm, terutama di zaman sekarang ini, berbagai sumber maksiat dan dosa, pintu maksiat dan dosa yang terbuka dengan luas, terbuka lebar di hadapan manusia, dengan berbagai media dan berbagai kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini. Ikhwatal iman jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk mengatasi ada dua cara pengobatannya sebelum terjadi al-wiqayah, preventif, wiqayah sebelum terjadi. Bagaimana hal yang harus kita lakukan, kemudian setelah terjadi pengobatan. Kedua itu harus dilakukan. Maka yang pertama adalah sebelum terjadi, kita menutup celah-celah, ya, menutup seluruh sarana pintu yang akan
dijadikan oleh syaitan jalan untuk masuk ke dalam hati. Maka di antara gerbang utama yang dilewati oleh syaitan untuk menusuk hati adalah al-basar. Nah, itu anak panah yang beracun yang dilepaskan oleh syaitan untuk menusuk hati seorang hamba. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah hadil wiqayah, ya, usaha kita membentengi diri sebelum terjadi, yaitu ghadul basar, ya, menundukkan pandangan. Kemudian beliau menyebutkan manfaat dari menundukkan pandangan. Telah kita jelaskan, manfaat yang pertama adalah menundukkan pandangan itu perintah Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dan barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, maka inilah yang merupakan landasan kebahagiaan. Jadi seorang yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka sungguh dia akan bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, bahwa pandangan tersebut adalah anak panah yang beracun. Anak panah yang memiliki racun yang akan dilepaskan oleh syaitan untuk menusuk hati seorang. Maka agar anak panah tersebut tidak menusuk hati kita, maka kita tutup pintunya, yaitu ghadul basar. Yang ketiga, kata beliau, bahwa menundukkan pandangan yurisul qalba unsan billahi wa jam'iyatan 'ala Allah. Menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah, itu akan menanamkan dalam hati fil qalb unsan, ketenangan, kegembiraan billah, pada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jiwa merasa tenang, jiwa merasa tentram, hati merasa bahagia. Wa jam'iyatan 'ala Allah, dan terkonsentrasinya hati kepada Allah. Jadi hati khusyuk. Ya. Bila seorang menundukkan pandangannya, maka dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya, keagungan, kecintaan kepada Allah, keagungan kepada Rabb tabaraka wa ta'ala, dan juga kekhusyukan, terkonsentrasinya hati seseorang pada Allah. Inilah hakikat khusyuk. Ya. Di dalam hatinya kekhusyukan, fokus kepada Allah, konsentrasi hanya kepada Allah. Nah, fa inna itlaqal basar yufarriqul qalb. Sesungguhnya melepaskan pandangan akan menjadikan hati, ya, tercerai-berai. Wa yushattituhu wa yub'iduhu min Allah, dan akan menjauhkan dari Allah. Yufarriq wa yushattit sama artinya, menjadikan hati, ya, cerai-berai. Hati, ya, tidak tenang, tidak tentram, sehingga menjadikan urusannya juga cerai-berai, berantakan. Nah, jadi dalam hati bercabang-cabang, ya, cinta ke dunia, cinta ke maksiat, cinta kepada harta, kedudukan. Nah, dan di sana ada secuil, ya, iman kepada Allah, tapi telah ternodai, tidak tulus lagi, ya. Diumpamakan dengan kaca tidak bening lagi, kertas yang tidak lagi bersih, sudah ternodai, dan akan menjauhkan hati dari Allah. Nah, karena maksiat
merupakan sebab yang paling berbahaya yang akan menjauhkan hati dari Allah, menjauhkan hamba dari Allah. Walaysa 'alal 'abdi syai'un adarra min itlaqil basar, fa innahu yuqi'ul wahsyata bainal 'abdi wa bain rabbih. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang hamba daripada melepaskan pandangan. Kenapa demikian? Karena melepaskan pandangan tersebut padahal yang haram itu akan menimbulkan di dalam hati seorang hamba wahsyah. Apa? Gersang, takut, ya. Merasa jiwa itu ya kosong, hampa. Bainal 'abdi wa rabbih. Dia merasakan tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman. Nah, yang dirasakan keterasingan, seperti seorang hidup mungkin diasingkan di tempat yang jauh, jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, jauh dari karib kerabat, jauh dari teman dan saudara, ya, di hutan belantara sana, ya, diasingkan, merasa wahsyah. Dunia itu sempit, ya, jiwa gelisah, gersang, tidak tentram, ya. Akan tapi yang perlu diperhatikan, benarkah seperti itu Ustaz? Naam, akan dirasakan oleh orang-orang yang masih dalam hatinya ada secuil kehidupan dan cahaya iman. Tapi kalau hati telah mati, orang mati, dicencang pun badannya akan merasa dia merasa sakit, ya akhi, ditusuk-tusuk, ya, tidak akan merasa sakit karena tidak ada kehidupan. Tapi bila hati masih ada di sana secuil keimanan dan kehidupan, secerca cahaya, dia akan merasakan hal itu. Terus dia merasa. Bila Allah tidak menyelamatkan dia, maka hati akan mati. Jadi ingin membuktikan pernyataan Imam Ibnu Qayyim, tanya diri masing-masing, Ustaz, ana biasa saja, tenang-tenang saja Ustaz, tidak ada merasa, biasa saja. Tidak benar nih pernyataan Imam Ibnu Qayyim ini. Anak buat dosa ya biasa-biasa saja. Itulah pertanda hati-hati, ya. Jika tidak lagi merasa bahwa ada kegersangan, jauh hati dari Allah, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, tidak merasa hati dalam keterasingan, istadrik nafsak bisur'ah, memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan iman pada hati. Itu bukan stadium 4 lagi, stadium 5. Sulit diobati. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, manfaat dari ghaddul basar, menundukkan pandangan, annahu yuqawwil qalba yufrihuh, menambah kekuatan hati dan kegembiraannya, menanamkan kegembiraan. Jadi kekuatan sesungguhnya muncul dari kekuatan hati. Kendati seorang lemah fisiknya, tapi bila hatinya kuat, imannya kokoh, ya, itu yang akan menggerakkan kelemahan yang ada pada fisik, keterbatasan yang ada pada fisik tidak akan membatasi dia dari ketaatan kepada Allah. Banyak orang yang fisiknya biasa-biasa saja, cacat, tapi dia yang pertama hadir daftar yang pertama. Tapi banyak orang yang sehat tapi lumpuh. Kenapa? Hatinya yang lumpuh. Dia tidak bisa bangun di pagi hari, tidak bisa baca Al-Quran. Lisannya sehat, tidak bisa baca Al-Quran. Lisannya sehat tapi tidak bisa baca zikir di pagi dan petang hari. Habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Nah,
Itu yang lumpuh yang sesungguhnya, itu yang cacat. Ya. Maka sungguh disayangkan bila Allah memberikan kesehatan fisik pada seorang hamba tidak digunakan pada ketaatan kepada Allah. Allah itu menunda-nunda waktu, ya. Bila Allah ingin membinasakan, mencopot nikmat tersebut, segera mungkin akan dicopot oleh Allah. Tapi Allah masih sayang, masih Rauf, masih Rahim. Diberi nikmat, buat dosa, beri nikmat juga. Dari makan, minum, pakaian, oksigen gratis, menghirup udara gratis, ya. Diberi kesehatan gratis, terus ditunda, dimanja terus, diulur terus, ya. Ibarat seorang megang tali terus, diulur terus, sampai batas terakhir dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan tertipu, jangan terpedaya dengan sehat, dengan waktu muda, masih muda, syabah, ya. Anak-anak milenial masih umur muda, 20 tahun, 14 tahun, masih bisa, masih kuat fisik. La ya akhi, intabih. Itu namanya tertipu, itu namanya istidraj. Istidraj itu ditunda-tunda. Dia bermaksiat, terus diberi nikmat oleh Allah, maksiat masih sehat, terus ditunda. Bila datang waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah, seketika itu Allah akan binasakan dia. Baru menyesal. Sebelum datang penyesalan, maka pandai-pandailah muhasabah jiwa kita masing-masing. Kama anna itlaq al-basar yudha'ifuhu wa yuhzinuhu. Sebagaimana melepaskan pandangan itu akan melemahkan hati itu sendiri. Maka begitu sedikit fitnah terjadi, dia udah kelabakan, bingung dia, kena hilang keyakinan. Tapi di zaman fitnah akan tampak siapa orang-orang yang betul hatinya kokoh di atas iman, penuh keyakinan. Maka berkat dari ketaatan kepada Allah, hati itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Tidak bisa, ya, dilemahkan oleh berbagai syubhat yang ada. Nah, wa yuhzinuhu, dan juga akan menanamkan kesedihan. Sahih jemaah. Itu dirasakan oleh orang-orang yang sebagaimana jelaskan tadi, bila di hatinya masih ada cerca keimanan, ya, cuil keimanan. Nah, tapi bila hati yang mati, apapun yang sampaikan, hati yang telah diselimuti berbagai penyakit hati, apapun nasihat tidak akan masuk ke dalam hati tersebut. Sudah tertutup, ya, nggak ada lagi peluang, celah, cahaya keimanan dan nasihat masuk ke sana. Dia sombong, belajar bertahun-tahun. Perkara yang paling berat bagi dia mengakui kesalahan dia. Dengan mudah dia berbuat dosa. Talibul ilmi berbeda dengan yang lain. Yang menuntut ilmu, mengaji beda dengan yang lain. Mungkin orang-orang awam yang kerjanya keluar ke sana sini, yang mungkin ya seharian habis waktu untuk di pasar, teriak-teriak di sana. Talibul ilmi beda. Ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bila hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, bersemi dengan iman, kecintaan kepada Allah, maka hati yang selalu mendorong pemiliknya untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Begitu dia terjerumus satu kesalahan, dia bersegera taubat kepada Allah dan mengakui kesalahan tersebut. Bukan mencari pembenaran, bukan mencari pembenaran terhadap kesalahan, tapi dia mencari kebenaran. Beda.
mencari al-haq, kebenaran, dan mencari pembenaran. Beda ya? Sama atau beda? Baik. Maka melepaskan pandangan akan melemahkan hati dan akan menanamkan kesedihan dalam hati. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari menundukkan pandangan, kata Imam Ibnu Qayyim, an yuksiba al-qalba nuran atau yukassiba, bisa juga, yaitu menundukkan pandangan akan memasukkan ke dalam hati itu cahaya, memberikan ke hati cahaya, nur, nurul iman, nurul ma'rifah, nurul mahabbah, cahaya kecintaan, cahaya keimanan, cahaya pengagungan kepada Allah, nurul ilm. Ya, nurul ilm, dan ilmu itu nurun min Allah, cahaya. Kama anna itlaqahu yuksibuhu zulmatan, sebagaimana ya melepaskan pandangan akan ya memasukkan ke dalam hati zulmatan, kegelapan. Maka pernah dahulu kita baca perkataan Imam Ibnu Malik pada siapa? Imam Syafi'i. Siapa yang ingat? Idris? Mada qala al-Imam Malik li Imam Syafi'i wa huwa ya'ti ila al-Madinah syab 10 سنوات أو أكثر أو أقل. إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. Imam Malik mengatakan pada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, waktu dia datang belajar dari Mekah ke Madinah menemui Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i, ya, seorang yang cerdas. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun dah hafal Muwatta Imam Malik. Sebelum datang Imam Malik dah hafal Muwatta. Ya. Kata Imam Malik, dan bacaan, ya, membaca kitab yang lancar, ya, bahasa Arab yang fasih. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah memasukkan cahaya dalam hatimu. Ya. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu, jangan kamu tutupi cahaya itu dengan apa? Dengan kegelapan maksiat. Naam, al-ilmu nur. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka dahulu juga pernah kita sampaikan, haramun 'alal qalb ay yadkhulahu ilmun fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Haram bagi hati untuk dimasuki sebuah ilmu jika dalamnya terdapat perkara-perkara yang dibenci dan dicela oleh Allah. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقب الأمر بغض البصر وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض ومثل نورك مشكاة فيها مصباح. Ya, bagaimana korelasi antara atau hubungan antara menundukkan pandangan dengan cahaya yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba, balasan terhadap menundukkan pandangan tadi. Imam Ibnu Qayyim ingin mengkaitkan, ya, menjelaskan hubungan antara ayat dalam surat An-Nur, perintah untuk menundukkan pandangan. Qul, wahai Muhammad, katakanlah bagi orang-orang yang beriman, lelaki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Begitu juga qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sama, hukumnya sama. Ya. Lelaki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, wanita begitu juga.
Baik. Dan ini dalam surah An-Nur. Karena dalam surah An-Nur disebutkan ya nur, cahaya Allah. Di antara sifat Allah nur. Dan cahaya yang kita lihat di alam semesta, di langit dan bumi adalah merupakan ya bagian dari cahaya yang Allah ciptakan. Karena Allah memiliki cahaya, sumber cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nur. Allah nurus samawati wal ard. Ada yang mengatakan Allah nurus samawati wal ard. Allah munawwir, yang memberikan ya penerangan, cahaya ke langit dan bumi. Tapi tidak diragukan Allah nur, memiliki sifat nur, cahaya. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Qala, "Nurun anna arah." Itu cahaya yang tidak bisa dilihat. "Lau kashafa na'am subuhatu wajhihi lan la ahraq lau kashafa hijab na'am hijabuhu nur lau kashafahu." Hijab tabir yang menutup wajah Allah nur. Ya. Kalau Allah singkap, Allah buka tabir tersebut, maka semua alam semesta ini akan terbakar, hangus. Ya. Jadi Allah memiliki nur, cahaya itu sifat Allah. Dan karena Allah memiliki nur, maka sumber cahaya dari Allah, maka Allah yang menerangi langit dan bumi ini. Mathalu nuri, perumpamaan cahayanya kamishkatin fiha misbah. Ya, misbah, miskah, lampu. Penerangan cahaya yang fiha misbah, ada lampu yang bersih. Ya. Sehingga memberikan cahaya yang terang benderang. Lampu kaca yang bening kacanya, kan begitu. Sehingga begitu lampu tersebut ada bahan bakarnya yang berkualitas, maka akan memberikan penerangan dan akan memancarkan cahaya, memberikan ya, penerangan yang terang benderang karena lampu yang kacanya bening dan tidak kotor. Baik. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ay mathalu nuri fi qalbi 'abdil mu'min, perumpamaan cahaya yang Allah berikan, cahaya Allah yang ada pada hati seorang hamba yang beriman, alladzi imtathala awamirahu, yang mengikuti melaksanakan perintahnya, wajtanaba nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi itu perumpamaannya. Maka seorang hamba yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itulah ketaatan, itulah amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya ya, penerangan yang akan menerangi hati dan jiwanya, sehingga dengan cahaya tersebut dia melihat kebenaran. Dengan cahaya tersebut dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Naam. Semakin dia melaksanakan perintah Allah, cahaya itu semakin bertambah. Itulah bedanya. Jadi ada pandangan mata, pandangan batin, firasat. Seorang talibul ilmi, apa yang membedakan dia? Mungkin hafalannya sama. Sama-sama hafal mungkin 30 juz, hafal mungkin hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya. Tapi apa yang membedakan satu yang lainnya? Yang satu ini dalam hatinya khasyah lillah, mahabbah, ta'zim, maka dia melihat dengan pandangan al-basirah, pandangan mata hati yang tajam, yang terang, sehingga membedakan perkara. Bukan sekedar membedakan perkara yang ini yang batil dengan yang haram, tapi membedakan di antara dua perkara yang baik, mana yang lebih baik. Faham? Tidak semua orang bisa membedakan hal itu. Kalau membedakan ini batil, ini syirik, ini tauhid, insyaallah yang belajar ilmu membedakan hal itu. Tapi tatkala ada dua perkara yang kelihatannya duanya baik, tapi mana yang lebih utama, yang lebih baik untuk dikerjakan, semua orang bisa melihat hal itu? La. Gak bisa semua orang melihat. Maka inilah bedanya. Tatkala seorang menjaga hubungan dia, sarairahu, ya hati dan jiwanya, maka Allah akan berikan pandangan mata, pandangan batin itu dalam hatinya. Dia melihat, oh iya, ini lebih utama dilakukan. Nah, jadi seorang talibul ilmi bukan lagi membedakan mana ini yang halal dan haram. Dia sudah mempelajari hal itu. Tapi akan tampak berbeda
bila sang talibul ilmi dihadapkan ke dua permasalahan yang keduanya baik, tapi mana yang lebih besar maslahat dan keutamaannya? Nah, ini yang harus kita pelajari. Itu baru talibul ilmi sesungguhnya. Nah, kok bisa begitu, Ustaz? Jangan kok bisa begitu. Ya begitu para ulama melihat, dan itu terus diasah. Gak bisa satu malam, satu hari satu malam selesai. Enggak, terus dia membaca, merenungi, mentadabbur, menghayati. Terus meningkatkan keimanan, mendekatkan kepada Allah. Dia tinggalkan maksiat dan dosa. Dia terus diasah ketajaman, ya, kejelian, ya, pandangan mata tadi, ketajaman mata hati tadi, terus diasah dengan ma'rifat kepada Allah. Naam, dia hidup di permukaan bumi, tapi hatinya dekat dan bergantung kepada Rabbul Alamin, min fawqi sab'i sama, di atas arsy yang maha tinggi. Di sana hatinya, ya, berjalan dan mendekatkan diri. Adapun hati orang-orang yang hina, jiwanya berlumur dengan dosa, ya nggak bisa naik. Tempatnya di permukaan bumi ini dia tempat-tempat yang kotor maksiat. Beda jemaah. Qulubu ahli iman, ahli ilmi, ahli ma'rifah billah, mu'allaqatun bil arsh, bergantung dekat pada arsy. Adapun hati orang-orang berlumur dengan dosa dan maksiat, hatinya berlumur dengan penyakit hati, maka hatinya tempatnya apa? Al-wuhush. Dari wuhush, hush. Ya, waliyazubillah, tempat kotoran, toilet dan yang lainnya itu hatinya. Tidak bisa naik. Maka tempat-tempat maksiat, dosa yang dia datangi. Dalam ungkapan dan perkataan pun seperti itu. Naam. Maka buktikan seorang berilmu dari ucapannya, omongannya, perilaku, sikapnya. Baik. Wa idza istanara al-qalbu aqbalat wufudul khairat ilaih min kulli nahiyah. Apabila ya hati ya telah terang benderang dengan apa? Dengan nur, dengan cahaya iman, cahaya ilmu, aqbalat wufudul khairat ilaihi. Seluruh kebaikan itu akan datang kepadanya. Min kulli nahiyah, dari min kulli nahiyah, dari semua sisi. Wufud itu kan utusan ya, wafdun. Jadi kebaikan itu akan datang kepadanya, sebagaimana utusan datang menemui ya seseorang. Naam, aqbalat, akan datang kebaikan. Kama annahu idza adlama aqbalat sahaibul bala'i wasyarri alaihi min kulli makan. Sebagaimana apabila hati itu telah hitam kelam, ya, telah padam cahaya atau telah ya redup cahaya tadi, dah gelap gulita, ya, tertutup, apa yang akan terjadi? Aqbalat sahaibul bala'i wasyarri alaihi min kulli makan. Akan juga datang, ya, dihampiri oleh apa? Awan-awan yang gelap, ya, cobaan, bala, ujian, syar, kejahatan alaihi kepadanya, min kulli makan, di setiap tempat. Sahaib, awan gelap, ya, awan hitam tebal, yang bila datang awan itu menutupi apa? Cahaya matahari, ya kan? Sahih? Lihat enggak? Antum lihat fenomena alam yang terjadi, ya, awan ya, gelap gulita, kan begitu ya, bahkan menutupi cahaya matahari, begitu tebalnya awan tersebut, hitam. Nah, itu perumpamaan. Maka kejahatan itu bagaikan awan yang tebal, yang hitam tadi, yang menutupi hati, menyelimuti hati. Berbagai kejahatan, bala, ya, ujian, fitnah, kejahatan akan masuk ke dalam hati tersebut. Fama syi'ta min bid'ain wa dhalal, dan apa yang dikehendaki, ya, dari berbagai bid'ah dan dhalalah. Kenapa lebih suka dia berbuat bid'ah dan dhalalah? Kenapa? Ini sunnah Nabi jelas, ini tauhid. Tapi yang lebih digemari apa? Buat bid'ah, khurafat, ya, yang diberi label syariat, agama, ibadah, kan gitu ya.
casingnya, istilah dan namanya. Nah, tariqatus syaitan, cara syaitan menyesatkan manusia. Kejahatan dibuat dengan apa? Ditampilkan dengan yang indah-indah, yang baik, yang elok dilihat, ya, yang bagus dipandang. Nah, begitu syaitan. Kenapa? Karena hati dah tertutup, nggak bisa melihat lagi mana yang baik, mana yang jelek. Tayyib, wattiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu, wajtinabil huda, meninggalkan petunjuk, wa i'radun an asbabis sa'adah, berpaling dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan. Itu kalau hati telah tertutup sebabkan maksiat dan dosa. Wa insyighali bi asbabis syaqawa, sibuk dengan sebab-sebab yang akan mendatangkan apa? Apa lawan sa'adah? Kebahagiaan. Apa lawannya? Kesengsaraan, syaqawah, dunia wal akhirah. Fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri anna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, orang yang berpegang teguh dengan hidayah, dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Tapi kalau berpaling dari hidayah, apa yang terjadi? Sesat di dunia, sengsara di akhirat. Itu dah suatu keniscayaan itu, suatu kepastian, ya. Fa inna dzalika innama yakshifu lahu an-nur alladhi fil qalb. Yang demikian itu akan bisa disingkap, akan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di hatinya, nur fil qalbi, cahaya dalam hati. Ini yang tadi Anda sampaikan dari awal. Dia akan bisa membedakan bila dalam hati ada cahaya. Tapi kalau di hati tidak lagi cahaya, cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya hubbulillah, ta'zim lillah, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah, enggak bisa menyingkap itu, enggak bisa melihat dia. Karena bukan mata yang buta, tapi mata hati yang telah buta. Nauzubillah min dzalik. Wa in fuqida dzalika an-nur baqiya sahibu kal a'ma. Bila cahaya tersebut hilang, ya, padam, hilang cahaya tersebut, ya, tertutup, maka pemilik hati tersebut akan selalu, ya, dalam kondisi apa? Buta. Al-a'ma, orang yang buta, enggak bisa melihat. Alladhi yajusu bi khanadis dhulumat, yang berjalan mungkin di dalam gorong-gorong apa itu, kegelapan. Udah jelas gelap, di dalam apa lagi? Gorong-gorong itu. Paham ya? Nah, kalau gorong-gorong itu kan biasanya gelap ya. Ini dalam kegelapan lagi. Jadi lubang-lubang kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Yajus, dia berjalan, enggak melihat cahaya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Di antara manfaat dari ghadul basar, menundukkan pandangan, annahu yurithuhu firasatan sadiqah yumayyizu biha bainal muhiq wal mubtil was sadiq wal kadhib. Jadi menundukkan pandangan itu akan menanamkan dalam hati firasat. Tahu firasat ya? Wallah, firasat saya begini, merasakan sesuatu dengan pandangan batinnya, bukan indera yang keenam ya, bukan itu yang maksud. Itu lain lagi masalahnya ya. Bukan itu yang maksud. Jadi memiliki firasat sesuatu. Kok saya merasa apa ya, sesuatu yang kurang enak gitu. Kok saya merasa ini kok lain, beda. Ini ada sesuatu yang nggak beres. Ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai dengan aturan yang syar'inya. Dia bisa melihat, orang lain nggak bisa. Nah, jadi firasat itu dan firasat mukmin itu benar. Tapi kapan firasat yang menjadi benar, shadiq? Dia melihat sesuatu, orang lain nggak bisa melihat. Loh, kok kamu bisa melihat begitu? Iya, itulah pandangan batin, pandangan mata hati yang Allah berikan pada seorang sehingga menjadi firasat dia, ya, menjadi benar. Bukan dia merekayasa, bukan dia berusaha untuk memahami hal-hal yang gaib, tidak. Tapi Allah tanamkan, Allah berikan cahaya dalam hatinya sehingga terang, benderang jiwa dan hatinya, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Pandangan hatinya.
Maka dia bisa membedakan antara muhiq yang benar dan yang mubtil. Ya, orang yang benar dan orang yang berbuat yang batil, yang sesat, orang yang jujur dan orang yang dusta. Naam. Hanal waqt. Baik. Tafadhal. Ya, azan dulu. Kita lanjutkan lagi ya sedikit tentang masalah firasat ini.
Baik, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara manfaat dari ghadul basar, menundukkan pandangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan firasat yang benar, ya, yaitu pandangan mata hati yang benar, yang tidak meleset, ya, yang bisa membedakan antara al-muhiq, orang yang benar, dan orang yang mubtil, orang yang berbuat atau yang melakukan kejahatan, was-sadiq wal-kadhib, orang yang sadiq, yang jujur, dan orang yang pendusta. Nah, karena dia bisa melihat dari perkataan, dari perilaku dan sikap, ya. Maka dengan firasat, ya, firasat pandangan hati yang dipenuhi cahaya keimanan, seorang akan melihat hal itu. Berbeda dengan orang yang hatinya berlumuran dengan noda-noda dosa. Ukana Syuja' al-Karmani, ini salah seorang ulama yang dikenal dengan zuhud, ahli ibadah, yang mengatakan, man ammara zahira bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kaffa nafsahu 'anil syahawat wa ightadha bil halal lam tukhti' firasatuhu wa kana syuja'u hadha la tukhti' lahu firasah. Kata Syuja' al-Karmani, ya, salah seorang ulama mutaqaddimin yang ahli ibadah, zuhud, yang dikenal dengan ahli tasawuf, tapi tasawuf dia bukan seperti tasawuf kebanyakan zaman sekarang ini. Tasawuf dia yang masih di atas sunnah, ahli ibadah, ya, ini maksud, ya, dan juga ahli ilmu, mengikuti sunnah. Adapun kaum tasawuf zaman sekarang ini udah banyak menentang sunnah, ya, udah menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat berbagai keyakinan, ibadah, dan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kata beliau Syuja' al-Karmani, barang siapa yang memakmurkan, ya, zahirnya, tampilan zahirnya, casingnya, penampilannya, bittiba'is sunnah, dia bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa batinahu bidawamil muraqabah, dan batinnya, hatinya dengan selalu muraqabah, menghadirkan pengawasan Allah terhadap dirinya, itu muraqabatullah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, makna itu yang selalu dihadirkan dalam dirinya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah selalu memperhatikanmu. Itu tingkat ihsan yang paling tinggi, ya, dihadirkan muraqabah itu. Wa ghadda basarahu anil maharim, dan dia tundukkan pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Wa kaffa nafsahu syahwat, dia tahan, ya, dirinya dari terjerumus dalam perbuatan syahwat nafsu. Wa iqtadha bil halal, dan memakan yang halal. Jadi mengikuti sunnah, selalu dalam jiwa dan hati hadir muraqabatullah, menundukkan pandangan, menahan diri dari syahwat, makan yang halal. 5 perkara, ya. Kata beliau, la tukhti firasah, tidak akan meleset firasatnya itu, ya, tidak akan meleset, ya. Wa kana Syuja' hadza la tukhti firasah, dan Syuja' ini orang yang memiliki firasat yang benar, tidak keliru. Nah, kenapa? Ahli ibadah, zuhud, orang berilmu, menahan diri dari perbuatan dosa, menundukkan pandangan, makan yang halal. Jadi yang halal itu sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa dan juga fisik. Makanya daging yang tumbuh dari yang haram tempatnya di neraka.
Ayyu lahmin nabata min sukh fannaru aula bih. Neraka yang lebih cocok tempatnya, karena yang masuk surga yang baik-baik saja. Ya, surga tempat yang baik semua. Maksiat, bid'ah, khurafat, haram tempatnya di neraka. Kalau sampai kekufuran ya nggak ada harapan untuk masuk surga, keluar dari neraka. Tapi intinya yang jelek itu semua di neraka tempatnya. Jangan ada harapan yang masuk surga kecuali bila Allah memaafkan kesalahan dia. Naam. Baik. Kenapa demikian? Wallahu subhanahu yajzil 'abda 'ala 'amali bima huwa min jinsi 'amali. Ini kaidah, prinsip ini. Allah itu memberikan balasan terhadap amalan seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya. Ya. Ini. Jadi al-jaza min jinsi al-amal. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Baik. Jadi sama jenis amalannya. Maka tatkala seorang hamba dahulu tidak ada penerangan, datang dari rumah menghadiri masjid untuk sholat berjamaah tanpa ada penerangan, tidak ada seperti yang sekarang listrik terang benderang begitu, tidak ada. Maka kata Nabi SAW, basyaril masya'ina fi dhulumat binurit tam yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Berilah kabar gembira orang yang berjalan di kegelapan malam. Ya, di waktu terbit fajar gelap, belum ada penerangan, dia datang ke masjid menghadiri salat berjamaah, Allah akan berikan cahaya yang sempurna dan terang benderang di akhirat kelak. Pada hari itu cahaya orang-orang munafikin dipadamkan oleh Allah. Maka orang beriman mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, ampuni dosa kami. Dia tinggalkan satu karena Allah, dia datang untuk ketaatan kepada Allah, Allah balas. Baik. Wa man taraka syai'an 'awadahu Allah khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan pengganti, ya, yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ini prinsip dan kaidah, ya, dalam hidup. Fa idza ghadda basara an maharimillah awadahu Allah bi an yutliqa nura basirati iwadan an habsihi basarahu lillah. Tatkala dia menundukkan pandangan dari hal-hal diharamkan oleh Allah, Allah mengganti, ya, dari amalan dan perbuatan dia itu bi an yutliqa nura basarihi. Allah berikan cahaya, ya, pandangan mata hatinya, iwadan an habsihi, sebagai pengganti dia menahan pandangannya, pandangan matanya dari yang haram. Dia tundukkan pandangan lillah, bukan kena ustaz, bukan kena ada CCTV, bukan ada musyrifah, itu enggak. Bukanlah karena seseorang, dia tundukkan pandangan, dia yakin bahwa Allah raqibun atid. Allah raqib. Allah raqibun, memantau dia. Allah basir, melihat dia. Allah alim, mengetahui. Allah syahid, ya, tidak yang tersembunyi. Itu dihadiri. Lillah itu lillah. Jadi ikhlas lillah. Nah, tatkala dia tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah berikan pengganti yang lebih baik. Apa itu? Pandangan mata hati yang tajam, yang terang, sehingga melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kebenaran itu tampak dalam pandangan mata hati. Ini kaidah. Jadi tatkala meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan pengganti yang baik. Dunia hilang dari kita, ya, meninggalkan mungkin hawa nafsu syahwat kita, ingin mendapatkan, tapi karena hal haram. Sana ada yang dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah, nah, dia tinggalkan lillah, maka Allah akan berikan pengganti yang baik. Dan pengganti yang baik jangan dipahami ya dia tinggalkan harta dia kemudian ganti harta yang lebih banyak, bukan itu, tidak mesti seperti itu. Tapi ada yang lebih baik, ketenangan batin, ketenangan jiwa, iman, kemudian di rumah tangga berkah,
Ya kan? Kehidupan tenteram, damai. Coba bawa harta yang haram ke rumah, berantakan rumah. Itu enggak. Ada sesuatu. Atau seorang berbuat maksiat, terjadi ada reaksi yang nyata dalam kehidupan dia, keluarga dia, istri dia, bahkan hewan tunggangannya, begitu. Sebagian ulama mengatakan inni la ara athar dzunubi fi ahli wa auladi wa dabbati. Saya melihat efek dan pengaruh dari dosa yang saya lakukan, ada reaksi perubahan dalam apa? Sikap, perilaku, atau keadaan keluarga saya, anak saya dan hewan tunggangan dia. Nah, itu siapa yang bisa melihat seperti itu? Yang mata hatinya yang melihat. Tapi kalau nggak melihat, ya biasa-biasa saja, nggak ada perbedaan. Ya, mana nggak melihat? Atau Anda tidak mau melihat? Jadi permasalahan bukan kembali pada prinsip, tapi kembali kepada orangnya. Nah, prinsipnya seperti itu. Baik. Wa yaftah alaihi babal ilmi, intabi ya tulabal ilmi. Dan Allah akan bukakan baginya pintu ilmu wal iman wal ma'rifah. Iman, al ilmu wal ma'rifah wal firasah sadiqah, firasat yang benar, al musibah yang tidak meleset. Allati innama tunalu bi basiratil qalb, yang demikian itu hanya didapatkan dengan apa? Pandangan mata hati. Laisa bil basar, pandangan mata, mata kepala. Pandangan mata hati itu yang harus dipupuk terus, ya, dipertajam, diasah terus. Naam. Maka wa yaftah alaihi babal, nahnu, kita semua yang mengatakan penuntut ilmu, yang hadir majlis ilmu, bila kita menginginkan Allah membukakan pintu-pintu ilmu dan keimanan ma'rifah, maka jagalah hati, jangan dinodai, jaga, ya, batasan-batasan dan hukum-hukum Allah. Bi'inillah, ya, ma'rifah kepada Allah akan semakin bertambah, firasat semakin, ya, terus benar dan tidak akan meleset, dan pintu ilmu dan iman akan semakin terbuka. Naam. Wa diddu hadha ma wasafa Allah 'anil lutiyya min al-'amah alladhi huwa diddu al-basirah. Lawan dari kondisi seperti ini, ya, sebaliknya apa yang Allah jelaskan tentang sifat orang-orang lutiyah, pelaku apa? Homo, ya, kaum Nabi Lut. Minal amah wa diddul basirah, jadi pandangan mata hati yang telah tertutup, lawan dari basirah. Wa qala ta'ala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, ya, demi sesungguhnya mereka sungguh berada di sakratihim, mabuk, ya'mahun, dalam kebutaan, buta mereka. Sakratihim, akalnya dah tertutup. Ya'mahun, pandangan mata hati mereka telah tertutup. Ya, ada dua di sini disebutkan, ya. Yang pertama sakratihim, syukur itu adalah tertutupnya apa? Akal mereka. Ya, fasadul akal, rusak akalnya. Al-amah ya'mahun, yang rusak pandangan mata hatinya. Ya, Allah sebut fawasafahum bis sakratil lati hiya fasadul aqli wal amah alladhi wa fasadul basar. Jadi ada dua kerusakan. Sakr, syukur, ya, maka mabuk. Maka dilahap mereka mau kena merusak. Apabila seorang telah mabuk akan tertutup akalnya, rusak akalnya. Amah ya'mahun, itu rusak pandangan mata hatinya. Nauzubillah min dzalik. Kalau akal rusak, hati rusak, apa lagi mau diinginkan? Ya, sementara kebahagiaan seseorang tergantung pada, ya, keistiqomahan dan kebaikan dua kekuatan ini. Akal sehat, pandangan mata hati jernih. Nah, fal muta'alliq bis-suwar yujibu fasad al-aql wa 'amal basirah wa syukrul qalb. Orang yang telah apa, ya, udah kecanduan melihat gambar-gambar yang haram,
itu akan merusak akalnya dan merusak pandangan mata hatinya. Wasukrul qalb, dan juga akan mabuk hati. Apa maksudnya? Ya, tertutup. Syukur itu kan tertutup, ya kan? Maka hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah dari ya maksiat, dan mari kita memohon pertolongan kepada Allah ya untuk kemudahan tauhid di dalam ya, menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Ini butuh perjuangan, kita semua berjuang. Apalagi di zaman sekarang ini sarana dan media maksiat yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu yu'idana min syarri syaitan wa syarri anfusina. Naam, innahu waliyut taufiq. Baik, mungkin kita cukupkan sampai itu pembahasan atau manfaat yang keenam. Insyaallah yang ketujuh dan yang selanjutnya akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan ya, Ustaz, apakah salah satu ciri fisik orang Khawarij adalah berkepala botak? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz, karena anak ingin menggundul rambut kepala agar tidak disibukkan olehnya untuk merawat atau merapikan setiap hari. Jazakallahu khair. Nah, dalam sebagian hadis disebutkan di antara ciri mereka itu apa? Ya, botak kepala mereka. Tapi tidak semua orang yang botak kepala dikatakan Khawarij, tidak. Tapi dahulu mereka sebagian disebutkan Nabi SAW dalam hadis sebutkan seperti itu. Nah, adapun masalah botak, ya, menggundul kepala, yang ya pada hukumnya baru diperbolehkan kalau seorang ya dalam keadaan nusuk ya ibadah, dia akan mendapatkan pahala bila niatnya ibadah. Kapan itu? Waktu ya umrah atau haji. Nusuk itu hanya ya salah satu tempat yang bila seorang membotak kepalanya dia dapat pahala. Adapun selebihnya, kalau itu faktor penyakit, ya itu boleh. Ya. Tidak mengganggu. Adapun ya seperti yang dikatakan tadi, bolehkah dia membotak agar tidak bisa sibuk mengurus kepala, kan begitu, menyisir rambut? Ya subhanallah. Antum lebih baik keluar dari ya berbagai persepsi, ya. Lebih baik antum dirapikan. Kan tambah ganteng antum, kan begitu, daripada botak, kan begitu. Ya. Tapi kalau seandainya dia membotak kepala tidak ada niat yang lain, karena sebagian di kalangan orang-orang sufi di hadapan gurunya, dia begitu masuk pertama bergabung dengan sebuah tarekat tersebut, ada sebagian masyarakat untuk membotak kepalanya sebagai ta'zim pada guru. Jadi kepala yang rambut ini sebelum dia bergabung dengan tarekat tersebut, itu adalah kepala dan rambut yang pernah ya melakukan dosa dan maksiat, maka dicukur biar bersih semuanya, katanya. Ya, jelas itu ada hal yang bid'ah. Tapi kalau hanya mungkin alasan seperti tadi, ya secara hukum jawaz, boleh, tapi tidak berpahala. Tapi kalau ada niatnya tertentu, itu tidak diperbolehkan. Dia hanya akan mendapatkan pahala dia membotak kepala di waktu umroh dan haji. Ya, maka Nabi mengatakan rahimallah al-muhalliqin, rahimallah muhalliqin, rahimallah muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang membotak kepalanya, mencukur rambutnya 3 kali, baru setelah itu al-muqassirin. Nah, ini yang kemudian ada pertanyaan, ada fenomena di zaman sekarang ini, katanya sunnah Ustaz, kok STD ini melarang mahasiswanya memanjangkan rambut? Ada yang komplain seperti itu mahasiswa. Ya, jangan ajar kami taklid Ustaz. Wah,
Ya, bukan sunnah. Imam Ahmad aja ngatain sunnah. Tapi kalau sesungguhnya dia lebih berbicara dengan ilmu dan pandangan yang lebih ilmiah, dia akan sadar itu ternyata omongan yang latar belakang sebab apa? Kekesalan dia dan emosional dia. Pada hakikatnya menjang rambut itu bukan sunnah. Loh, kenapa Ustaz? Bukannya Nabi panjang rambut? Naam, Nabi pernah manjangkan rambut, pernah juga mencukur, kan begitu. Tapi Nabi apakah memanjangkan rambut dalam konteks ibadah ta'abbud lillah? Ana tanya sama antum, ta'abbud lillah? La. Karena di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam biasa orang Arab memanjangkan rambut, ya. Biasa. Jadi kembali kepada adat, itu jawaz, hukumnya jawaz, diperbolehkan. Tapi kata para ulama, bila suatu yang diperbolehkan tersebut itu kembali kepada tradisi setempat. Kalau seandainya di sebagian tempat, ya, menganggap bahwa yang panjang itu adalah preman, bukan talibul ilmi, maka anta akhil karim talibul ilmi, jangan samakan diri dengan penampilan mereka. Maka ana ingin bertanya pada antum, di Indonesia ini talibul ilmi bagaimana? Penampilan rambutnya bagaimana? Ana bertanya, silakan dijawab. Gimana? Gondrong sampai sini? Sunnah Ustaz? Ana ingin sunnah. Banyak sunnah yang lain ya. Itu pertama sekali. Katakan itu bukan sunnah, jawaz. Hukumnya hanya mubah, tidak berpahala. Karena bukan mabit ta'abbud, ya, bukan dari konteks ibadah. Nah, oleh karena itu ada dikaitkan oleh para dengan muru'ah. Maka ya ikhwah, kembalilah melihat suatu permasalahan. Naam, dia ingin tatbiqus sunnah, ikuti Nabi, tapi keliru dalam memahami. Ya. Apakah memakai jubah itu sunnah? Wajib seperti sekarang ini? Bagaimana dengan pakai sarung, kamis, kemeja, pakai sarung? Oleh karena itu ya ikhwah, hal yang seperti ini masuk ke bab itu al-adah. Maka berpakaianlah yang menutup aurat, yang tidak menyerupai pakaian orang-orang kafirin, ya. Pakai sarung, pakai kamis, Nabi juga pakai izar, ya kan? Dan juga kamis, ya, sarung, kemeja. Nah, lalu kita katakan ya harus, kalau yang sunnah ya harus pakai ya thawb seperti ini. Tidak mesti. Kita katakan ya, kita Indonesia bisa pakai sarung, kemeja, kamis, ya, dan rapi, menutup aurat, kan begitu. Maka ini hal yang pakaian yang layak bagi talibul ilmi. Nah, ada pengertian rambut, ya pada dasarnya itu mubah, boleh saja kalau manjangkan, ya, tapi tidak berpahala. Karena Nabi memakai atau memanjangkan itu min babil adah, karena itulah kebiasaan kaum beliau sallallahu alaihi wasallam zamannya. Nah, maka ulama bukan min babit ta'abbud wa taqarrub ila Allah azza wa jalla. Maka jika kondisi seperti itu, maka melihat keadaan, maka di sini kita STDI aturannya, karena ini sesuai dengan penampilan talibul ilmi, maka nggak boleh gondrong. Maka yang nggak mau motong rambutnya, anak yang sendiri motong rambutnya, karena bagian mahasiswaan, karena aturan tidak membolehkan hal itu. Ya, kenapa? Kita melihat itu bukan penampilan talibul ilmi yang gondrong sampai ke sini, enggak. Ya. Wahai jemaah, ini tentang masalah. Silakan baca perkataan para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lain yang menjelaskan seperti yang kesimpulan yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, apakah pendapat Ustaz atau bagaimana dengan orang yang sudah tahu suatu hal itu haram namun tetap dilakukan? Nasallallahu assalamu wal afiyah. Berarti dah kecanduan ini. Ini yang candu terhadap maksiat itu lebih berbeda dari candu pada rokok. Keduanya haram. Ya. Keduanya haram. Kecanduan. Kena merasakan ya asyik, ya, candu. Istain billah. Ini jelas hal yang mungkar. Bisa dengan cara seperti itu, kendati mungkin yang dalam pandangan dia itu hal yang sepele, maka dengan terus continue, terus menerus melakukan, maka itu akan menjadi besar. Nah, sebagian ulama mengatakan la kabirata ma'a istighfar wala saghirata ma'a istimrar. Tidak ada namanya dosa kan dosa besar selama terus diingat dengan taubat istighfar. Tapi enggak ada namanya dosa kecil kalau pelakunya terus-terus melakukan. Perkataan sebagian ulama salaf. Maka istain billah. Jika hal ini dilakukan oleh penuntut ilmu, tentu dosanya lebih besar. Dia mengetahui hukumnya, kemudian melanggar. Nah, jika orang awam, ya yudzakkar, diingatkan. Tapi ini perkara yang berbahaya. Inilah di antara penyebab, kata para ulama, su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhil karim, ya, tubu ila Allah, wastaghfiruh, wa ista'in billah ala fi'li al-awamir wa tarki an-nawahi. Mohon pertolongan kepada Allah kemudian untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala. Allahu a'lam. Baik, jemaah, demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan pembahasan tentang kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.